Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pemirsa Garuda TV, jumpa dengan saya Pak Supriyanto, pecinta anggur impor. Saat ini kami ada di Kebun Anggur Impor Jakarta, alamatnya di Jalan MKV 1, Gang Film. Jadi saya menanam anggur ini di sela-sela waktu saya di rumah. Artinya hari-hari saya berdinas di Batalon Infanteri 6 Kos Marinir TNI Angkatan Laut. Nah, untuk kesibukan di luar dinas, saya berkebun. Yang paling saya sukai berkebun anggur, karena anggur ini banyak manfaatnya. Pokoknya kalau ngomong masalah anggur nggak ada habisnya. Kecuali dia di Al-Quran ada, di dalam surat An-Nahl ayat 11, di Al-Baqarah 266 kalau nggak salah, di surat Yasin ayat 34. Artinya anggur ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Di Al-Quran saya tidak menemukan buah durian ya. Saya nggak menemukan buah mangga. Adanya buah anggur, bukan berarti di Arab nggak ada itu. Kalau nggak bagus nggak mungkin disebutkan di dalam Alkitab. Seperti itu. Dan tentunya anggur ini bisa mendatangkan banyak rezeki. Kecuali saudara menjadi banyak, tentunya income juga menjadi banyak. Dan saya berharap masyarakat Indonesia jangan berkecil hati, ikut-ikutan seperti saya, jual bibit di lingkungannya maupun keluar. Dengan berbagai macam jenis anggur yang mudah dibuahkan, jangan menjual bibit yang susah. Kalau pengen lebih pinter, bisa WA saya. Atau mungkin bisa nonton YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta. Anggur ini, kenapa saya pilih? Saya melihat peluangnya sangat besar. Karena di luar negeri, rata-rata yang menanam anggur di daerah subtropis. Dia dalam 1 tahun di sana, itu mengalami 4 musim. Tentunya dia tidak bisa berbuah sepanjang masa. Nah, anggur itu bisa berbuah sepanjang masa tergantung sentuhan tangan kita. Seperti itu. Makanya di daerah tropis masuk ke Indonesia, dia tidak mengenal 4 musim. Artinya di kala musim kemarau maupun hujan, anggur mampu untuk dibuahkan. Ya. Jadi nggak ada kata-kata anggur musim kemarau, nggak ada. Kalau di Indonesia kapanpun dan saat apapun bisa dibuahkan. Jadi nggak perlu menunggu musim hujan atau musim kering. Artinya kita sangat berpeluang untuk menjadi negara pengekspor anggur ke luar negeri. Ya. Karena untuk menyiasatinya, bagaimana caranya kita mendapatkan bibit anggur dan sebagainya, itu tentunya kita punya komunitas anggur yang teman-teman kita pada pinter untuk mengimpor bibit dari luar masuk ke Indonesia. Nah, dari berbagai macam varian yang kita kembangkan, anggur ini ternyata mudah di Indonesia, mudah hidup ya gitu. Nggak terlalu ruwet dan tidak terlalu sulit. Nggak perlu harus sekolah sampai luar negeri. Yang penting media tanamnya benar, perawatannya benar, terus kapan saatnya pembuahan. Nah, itu yang perlu diketahui, yang harus perlu dipelajari. Nah, itu semuanya ada di tempat saya. Para pemirsa Garuda TV, apabila pengen ikut-ikutan menanam anggur dan berhasil, yang justru saya kira saatnya yang tepat. Saat ini di kala pandemi, orang work from home, WFH, kerja dari rumah, ada kesempatan untuk mengembangkan anggur di rumah masing-masing. Karena anggur nggak perlu lahan yang luas. Cukup lahan sempit, ditanam di pot, sudah bisa berbuah. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan di rumah, bisa juga untuk dikomersilkan. Bisa dijual buahnya, bisa dijual bibitnya. Yang pasti anggur impor ini manis ya. Tidak seperti anggur-anggur lokal seperti Isabella, Red Master, itu dia kecut. Nah, nggak bisa dikembangkan, artinya hanya untuk peneduh di teras rumah atau mungkin di lingkungan kita gitu. Kalau anggur impor, kecuali indah di depan rumah untuk hiasan, bisa dinikmati buahnya. Kenapa saya memilih anggur? Karena kecuali dia ini mudah dibuahkan, terus rasanya manis, bisa kita setting kapannya kita panen anggur, umpama nih bulan Agustus saya ulang tahun, terus saya ingin mengundang teman-teman ke rumah. Nah, bagaimana caranya membuahkan anggur ini panen di saat saya ulang tahun? Perlu diketahui para pemirsa, anggur bisa matang di dahan dan tidak rontok selama 1 bulan, dia nggak akan rontok. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa tarik ulur waktu, kan anggur itu matangnya 100 hari lebih. Dari 100 hari sampai 4 bulan.
dia matang bertahan 1 bulan di tangkai. Kalau saya momen 15 Agustus ulang tahun, kita tarik mundur Juli, Juni, Mei. Nah, di tanggal 1 Mei kita potong pembuahan ya. Namanya pruning pembuahan. Begitu kita potong, nanti dia tumbuh tunas baru membawa bunga. Itu dia akan matang di saat usia 100 hari. Udah enak dimakan ya. Sampai dia bertahan 1 bulan. Jadi jangan takut, nggak seperti pohon durian, buah durian baru matang dia jatuh. Pepaya matang jatuh, mangga matang jatuh. Kalau anggur tidak, bahkan dia sampai menjadi kismis di pohonnya. Ya, itu untuk sisi kenapa saya suka anggur. Di sisi lain dia banyak vitaminnya, tentunya vitamin C-nya tinggi. Dari vitamin C tinggi, antioksidan tinggi, mencegah kanker seperti itu. Itu banyak dokter mengatakan seperti itu. Salah satu buah yang untuk mencegah kanker adalah buah anggur. Yang sudah masuk varian anggur di Indonesia itu jumlahnya udah ratusan. Nah, yang saya tanam di sini sekitar 100 lebih. Tapi yang saya komersilkan, artinya kita jual bibitnya, itu anggur-anggur yang mudah berbuah. Di antaranya yang paling mudah berbuah urutan nomor 1 Jupiter. Nah, Jupiter ini dari Ukraina, buahnya memang tidak besar, tapi buahnya ratusan dompol dalam satu pohon. Rasanya manis kayak mangga gincu ya. Jadi anggur Jupiter ini unik. Makanya dia sangat laris digemari ibu-ibu, kecuali dia mudah buah terus tahan cuaca. Mau musim hujan, musim kemarau buahnya tidak pecah. Itu nomor 1. Nomor 2-nya yang paling laris Tran. Tran ini buahnya warna hijau kemerahan, besar, terus buahnya agak pulen ya, dia tidak juicy. Nah, kalau yang jenisnya Jupiter dia juicy berair, kulitnya tebal. Kalau jenis Tran dia genyil-genyil kayak gel, dia manis. Nomor 3-nya jenisnya Ninel, sama Ninel juga dari Ukraina, dia warna merah, bulat. Dia seperti Red Globo yang dijual di pinggir jalan sama tukang buah. Nah, dia mudah dibuahkan juga, terus dia tidak manja, artinya nggak terlalu sulit untuk membuahkan. Nomor 4 bisa untuk anggur hitam akademik, Gosvi, itu anggur hitam manis ya. Terus bisa Ara 15 tanpa biji dari Amerika, Italia juga ada. Terus dan banyak lagi, bisa Dubol Skipping. Terus yang mudah-mudah buah seperti banana itu mudah buah. Termasuk ini Julian yang lagi buah.